Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Baiklah teman-teman sekalian, pada video ini kita akan membicarakan tentang obat atau tatamba singgugut. Pada permulaan ini saya ingin berbicara tentang pengalaman dulu ya teman-teman. Jadi dulu di kampung ada yang sakit ini, yang mana katanya ketika datang haid atau menstruasi, dia sakitnya luar biasa teman-teman. Bahkan katanya sampai putar-putar gitu saking sakitnya apabila mendekati datangnya haid. Kemudian kita ikhtiar untuk memberi air tawar, air doa berisi ayat Quran. Adapun bacaan-bacaannya ada di video saya yang jauh sebelumnya tentang apa saja yang dibaca di dalam air itu. Nah, jadi alhamdulillah dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala dan dia sembuh. Tetapi hanya berlangsung 3 bulan ya kembali sakit lagi. Jadi saya berkesimpulan bahwa singgugut itu sejenis hal gaib juga ya, termasuk gangguan gaib juga. Karena dengan itu dia mau berhenti karena ketika minum obat entah kenapa masih sakit seperti itu ya. Tetapi ketika dibacakan ayat-ayat Allah, ayat-ayat Al-Quran gitu ya, berefek. Nah, itu yang pertama. Kemudian ada lagi di tempat lain saya ngobatin tentang itu, tetapi itu ditambah dengan metode dengan cabut angin ya. Jadi dia dicabut terutama untuk di bagian perut, bagian pinggang ya, muka dan belakang itu yang paling banyak anginnya. Jadi angin itu sebenarnya jin juga sih ya. Jadi dia bersarang di tempat kemaluan wanita ya biasanya, atau di peranakannya, di rahim gitu ya. Nah, memang banyak sekali yang dibuang atau dicabut di bagian pinggang perut itu. Karena memang di situ ya tempat peranakan wanita itu. Alhamdulillah waktu itu katanya 1 bulan tidak min, maksudnya berhasil dibuahi. Dan waktu itu ketika saya memberi air untuk yang kedua kali, saya merasa memang ada kehidupan di dalam perut ibu yang diobatin itu ya. Ternyata ketika mau memasuki mens yang ketiga atau kedua kalau tidak salah, mens lagi, berarti benih tadi rusak lagi ya, padahal sebulan sudah tidak mens. Nah itu saya beranggapan bahwa di situ ada orang yang ngerjain secara halus ya. Ketika orang itu tidak suka dengan orang itu, kemudian dia mengirimkan sejenis jin yang merusak janin, maksudnya yang masih belum jadi itu ya, sudah mulai mau ada kehidupan tetapi dirusak sehingga dia tidak mau punya keturunan. Karena dalam hitungan kecocokan saya pun dia ada bayangan insya Allah punya rezeki anak, tetapi ketika tidak sesuai ternyata dengan kehidupan nyatanya, biasa jadi ini ada gangguan gaib ya. Contohnya seperti yang saya katakan tadi, ada orang yang tidak suka sama dia, kemudian secara halus dia kirim makhluk yang merusak ya kondisi janin yang ada di rahim ibu tersebut, sehingga tidak mau punya keturunan ya. Kita berlindung kepada Allah daripada orang-orang yang iri dengki ya kepada kita, amin ya rabbal alamin. Nah, jadi
saya beranggapan bahwasanya obat untuk menangani singgugut ini adalah dengan cara mungkin ya diberi air doa atau cabut angin. Kalau versi yang lain maaf aja ya, belum tahu kami, mungkin obat herbalnya apa gitu, belum kami ketahui. Dan kemarin baru saja ada juga yang datang ke rumah minta buang, alhamdulillah sebelum dia duduk daripada berbaring ya, karena kita cabut ketika dia berbaring di bagian paha juga ada, kita buang itu, alhamdulillah sebelum dia bangun duduk pun sudah nyaman, rasa sakitnya sudah hilang. Nah itu. Jadi teman-teman, kalau yang saya rasa, saya lihat itu singgugut itu seperti cicak gitu ya teman-teman. Memang sulit dijelaskan secara ilmiah, secara ilmu kedokteran atau medis. Singgugut itu ya, dia bentuknya seperti cicak gitu dan bisa jalan. Nah itulah yang memakan kepada darah yang ada di tubuh, sehingga sakitnya luar biasa bagi wanita yang terkena singgugut ini. Nah, dulu juga pernah sebelumnya ada orang yang datang kepada kita, dan entah kenapa ketika mau dikumpulin sama suaminya mens terus. Nah itu ada gangguan gaib juga ya, sehingga dia tidak mau punya anak gitu. Dan diselidik-selidiki ya, sebenarnya tidak baik sih kita menceritakan kejahatan orang ya, tapi itulah kenyataannya ya. Dunia ini memang tempatnya ujian bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang sabar gitu, untuk menjadi pribadi yang memang orang yang beriman dan sabar terhadap takdir Allah gitu. Akhirnya tidak mau punya anak ya. Dan katanya kalau yang tidak punya anak nanti bakal dicerai. Nah, ternyata ada pemain di balik layar itu ya, ada maksud-maksud tertentu. Nah jadi itulah tadi menurut saya teman-temannya, ada dua cara, yaitu dengan diberikan air doa dan dengan metode cabut angin. Insya Allah dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah sembuh ya. Terima kasih itu dulu, semoga bermanfaat video yang singkat ini. Oh iya, mohon maaf teman-teman, ada satu lagi ya. Dulu ada juga yang bertanya mengenai itu, supaya mau punya anak gitu ya. Kata saya, silahkan amalin membaca surah Ali Imran ayat 33 sampai innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab, sebagaimana ayat itu biasa digunakan untuk acara tasmiyahan ya. Kata saya silahkan dibaca setelah sholat satu kali gitu. Jadi 5 waktu sholat, maka 5 kali kita membaca dalam sehari. Alhamdulillah seorang sudah punya anak perempuan. Jadi dengan doa, dengan usaha, dengan amalan itu insya Allah akan memperoleh anak, insya Allah. Akhir kata, ini dulu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.